Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Agus Mulyadi, Agus Mulyadi, sebagai host yang akan menemani Anda. Seorang pria bernama Darsan Singbrar yang sudah diumumkan meninggal mendadak hidup kembali saat ambulan jenazah yang membawa jasadnya ke rumah duka terguncang karena menabrak lubang yang ada di jalan. Peristiwa tersebut pun langsung membuat heboh, sebab pihak keluarga bahkan sudah menyiapkan upacara pemakaman untuk dirinya. Bangkitnya Darsan dari kematian itu diketahui oleh Balwan Singh, cucu Darsan yang ikut mendampingi kakeknya. Ia terkejut saat melihat tangan Darsan mulai bergerak sesaat setelah kendaraan ambulan yang membawa mereka terguncang. Darsan pun kemudian dibawa ke rumah sakit Rawal. Ia kemudian dinyatakan hidup kembali dan kemudian dirawat menggunakan alat bantu ventilator hingga akhirnya ia bisa bernafas sendiri tanpa alat bantu. Sungguh ini berita yang agak membingungkan ya. Dibilang bagus kok ya aneh, tapi dibilang jelek tapi kok ya ada sisi positifnya. Lah gimana? Seseorang bangkit dari kematian justru karena buruknya infrastruktur jalan. Seandainya jalan yang dilalui oleh ambulan jenazah ini mulus tanpa jeglongan, maka kemungkinan besar lelaki bernama Darsan ini nggak jadi hidup lagi. Keluarganya masih bakal memeram kesedihan. Di Facebook bahkan ada yang komentar, untung jalannya rusak. Coba kalau enggak, tahlilannya bakal tetap jalan itu. Ya, semoga insiden ini tidak dijadikan sebagai alasan buat pejabat untuk tidak memperbaiki jalan rusak. Ya, siapa tahu mereka jadikan insiden ini sebagai alasan. Kami sengaja tidak memperbaiki jalan rusak ini karena kami ingin menghidupkan lebih banyak lagi masyarakat yang sudah dinyatakan meninggal. Kan susah. Jangan sampai ya, sebab perlu diingat jumlah orang yang hidup lagi dari kematian karena kejeglong jalan rusak itu jumlahnya sangat sedikit. Bahkan mungkin cuma ini tok ya. Itu nggak ada seupil-upilnya jumlah orang yang mati gara-gara kecelakaan akibat kejeglong jalan yang rusak. Ingat, dulu pernah ada kejadian warga protes jalan rusak dengan menanam pohon pisang di tengah jalan yang rusak, terus pejabat setempat malah dengan enteng bercanda. Bagus itu, bisa meningkatkan lahan perkebunan pisang. Bajingan. Sebanyak 93 pegawai KPK disidang kode etik karena terlibat dalam kasus pungli napi koruptor di rumah tahanan. Puluhan pegawai KPK tersebut terbukti meraup keuntungan hingga 6 miliar rupiah setelah melakukan aksi pungutan liar selama beberapa bulan terakhir. Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho mengatakan salah satu praktik pungli yang dilakukan oleh puluhan pegawai KPK tersebut adalah praktik penyelundupan handphone, di mana biaya untuk memasukkan handphone ke dalam sel sebesar 10-20 juta rupiah, sedangkan biaya untuk satu kali pengecasan sebesar 200-300 ribu rupiah. Kasus tersebut kemudian menjadi bahan perbincangan yang ramai di media sosial dan mencoreng lembaga KPK yang sejatinya adalah lembaga anti korupsi. Pegawai KPK tapi justru jadi pelaku kejahatan berbasis korupsi. Tentu saja ini sesuatu yang sangat memalukan ya. Kendati demikian, kasus ini layak untuk dijadikan sebagai sebuah pelajaran berharga bahwa di era teknologi seperti sekarang ini, kita perlu inovasi-inovasi sosial berbasis digital yang bisa dijadikan sebagai mata pencaharian. Para pegawai KPK ini ya sudah mencontohkan, mereka menyediakan jasa penyelundupan HP dan jasa ngecas. Nggak tanggung-tanggung, ongkosnya dahsyat. Menyelundupkan HP 20 juta, ngecas HP 300 ribu. Terlepas dari kejahatan mereka, para pegawai KPK ini sudah memberikan gambaran bahwa dalam hidup kita harus senantiasa jeli melihat peluang ya. Dalam bisnis, salah satu hal yang sangat penting adalah apa? Benar, genset. Mindset. HP yang harganya paling cuma jutaan, tapi ketika diselundupkan kepada napi korupsi, ia bisa berubah menjadi puluhan juta. Ongkos ngecas yang kalau di terminal biasanya cuma 5.000 sekali penuh, tapi ketika ditawarkan kepada target market yang tepat dan segmented, bisa naik drastis menjadi 300.000 alias 60 kali lipat. Ingat, semua soal mindset. Jangan hanya fokus pada produk, tapi juga harus fokus pada target market. Tidak ada produk atau jasa yang murah, mereka hanya belum bertemu dengan customer yang tepat. Dengan strategi yang tepat, Anda tidak perlu bekerja bermodalkan penampilan menarik, ijazah fresh graduate, atau mental siap bekerja di bawah tekanan. Para pegawai KPK ini contohnya, mereka bisa dapat duit banyak cuma modal power bank. Sekali lagi, modal power bank. Sekali lagi, ingat, ini soal apa? Ya, benar, mindset. Rekomendasi pekan ini, kali ini saya akan merekomendasikan sebuah serial yang namanya sudah tidak asing untuk Anda semua. Apa itu? Serial Para Pencari Tuhan. Ini serial yang dulu terkenal sebagai tontonan untuk kawan sahur ya. Tayang pertama kali tahun 2007 silam alias sudah lebih dari 15 tahun yang lalu. Serial sinetron Ramadan yang dibintangi oleh Deddy Mizwar sebagai tokoh utama ini sekarang sudah sampai jilid 16. Jilid 17-nya bakal tayang Ramadan mendatang. Nah, untuk menyambut bulan puasa yang sebentar lagi, tidak ada salahnya kalau Anda menonton kembali secara maraton serial ini, ngulang dari jilid pertama.
Serial ini lucu sekaligus penuh dengan sindiran-sindiran realitas keagamaan masyarakat Indonesia. Jilid-jilid awal naskahnya ditulis oleh Wahyu HS, salah satu penulis naskah paling menjanjikan di Indonesia. Ada banyak kalimat-kalimat keren dalam adegan sinetron ini. Misal adegan Azam yang mencoba merayu Ayah. Dia bilang begini, "Jika syariat membolehkan, aku ingin berwudu dengan air matamu." Asik. Atau ketika tokoh Asrul dengan kemiskinannya berkata, "Tidak ada alasan bagimu untuk tidak bersyukur kepada Allah. Bahkan walau yang terhidang di atas piringmu hanyalah daun dan ranting kering." Atau ketika Pak Hakim, komplotan RW berkata, "Kegagalan itu seperti pintu kaca yang bening. Kita tidak akan tahu sebelum kita kejedot." Serial bagus ini bisa ditonton secara maraton di video dari jilid 1 sampai 13. Untuk jilid 14 dan seterusnya, kelihatannya masih disimpan deh sama SCTV. Oke, untuk berita selanjutnya kita sudah menghadirkan narsum yang tentu saja kompeten. Siapa dia? Ya, inilah Mas Prait Cupang. Hadir lagi Mas Prait. Kabar baik, kabar baik. Selama ini sibuk ngapain kok nggak pernah nongol, Mas? Oh, ikut kampanye sama bagi-bagi stiker gitu ya? Siap, nempel-nempel ya. Mas, ini ada berita bagus nih Mas ya. Media asing soroti gestur Gibran di debat cawapres. Menurut panjenengan gimana nih Mas Prait nih? Tanggapan panjenengan soal ya gerakan-gerakan gimmick Gibran yang gini-gini gitu. Terus kemudian nyentil-nyentil Caimin dan lain sebagainya. Gimana menurut Mas Prait? Oh, agak nggak cocok. Nggak cocoknya gimana nih? Oh, bisa cocok kalau dibalas sama gimmick juga sama Prof Mahfud atau Caimin gitu ya. Oh, malah bisa lebih lucu kalau semua adu gimmick. Oke, siap. Saya juga kalau jadi Prof Mahfud mungkin kalau ditanya sama Gibran saya akan jawab, "Mau pilih saya jawab atau pilih sesuatu di kantong saya?" Saya mungkin akan bilang begitu, Mas. Jadi biar sekalian. Oh, jadi konsepnya berubah gitu ya. Oh, jadi bukan debat cawapres. Terus jadinya apa, Mas? Oh, Family 100. Oh, masuk. Jadi ditanya satu tim itu berapa, yang ini berapa, nanti ditanyakan sesuai cocok ya sama konsep survei gitu ya. Tetap Sony Tulung berarti nganunya, pembawa acaranya. Oh, ganti Pengharjatmo gitu Mas ya. Siap. Oke, suwun Mas Prait. Suwun banget sudah mau hadir lagi karena udah lama sekali loh jenengan reses ini Mas. Siap, semoga kabarnya baik terus dan besok bisa kita undang lagi ya. Rate-nya masih sama kan? Siap. Suwun Mas Prait. Ya, itulah barusan obrolan saya bersama Mas Prait terkait dengan ini berita media asing soroti gestur Gibran di debat cawapres. Sampai jumpa di episode berikutnya tentu saja dengan narsum yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih terpercaya. Sampai jumpa. Kamu saiki tambah meteko lek awake Mas Prait e. Gagah tenan nih. Wah, ngurusi berarti saiki wis ra jomblo meneh. Siap. Engko karaoke lah. Biasa. Kawa-kawa, Bos, minimal belingan. Siap. Yes.